Bismillahirrahmanirrahim. Abdul Muttalib ini pada saat dia masuk ke Mekah, kemudian dia menikah, Allah karuniakan dia satu orang anak. Anaknya diberi nama Harith, satu anak dikasih. Waktu Harith sudah mulai bujang, mencapai umur sekitar 17 tahun, Abdul Muttalib ini Syaibah mimpi malam-malam. Dia mendengar suara dalam mimpinya, ihfirit tiba. Maksudnya galilah tiba. Tiba itu sesuatu yang baik. Lalu dia bertanya, mat tiba? Apa itu tiba? Hilang suara itu. Hari kedua dia mimpi lagi. Dengar lagi suara, ihfiril barrah. Galilah sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Dia tanya, mal barrah, apa itu barrah? Yang baik itu apa? Hilang lagi suara itu. Hari ketiga dia mimpi lagi, ihfiril madmunah, gali sesuatu yang terjamin. Dia tanya, mal madmunah, apa itu madmunah? Hilang lagi. Hari keempat baru dia mimpi dan dia dengar, ihfiriz zamzam, galilah zamzam itu. Zamzam ini di zaman itu cuma seperti sebuah histori lama, kenangan. 500 tahun tidak ada sumur Zamzam, hilang. Jadi selama Khuza'ah berkuasa teman-teman sekalian di Mekah, mereka selalu mendatangkan air dari luar, beli mahal dari luar Mekah, sumur-sumur di luar Mekah. Abdul Muttalib ini pernah dengar kalimat Zamzam, penasaran dia. Terus dia tanya, dalam mimpi dia tanya, Mas Zamzam, apa itu Zamzam? Lalu keluarlah suara itu mengatakan, dan dia dengar pada saat itu ya, kalau dalam buku-buku sejarah disebutkan, la tanzifu abada, sesuatu yang tidak akan pernah rusak, wala tarum, juga ya, sesuatu yang selalu bersih dan tidak akan pernah rusak. Taskil hajijal a'zam, engkau akan memberikan dengannya air para jemaah haji. Dikatakan wahia bainar rafthi wad dam, tempatnya air Zamzam itu berada di antara rafath. Rafath itu bisa berarti busanya darah, atau memang darah yang bercampur, busa yang bercampur dengan darah, atau memang busa air biasanya. Jadi dikatakan sini ciri-cirinya adalah tempat Zamzam itu ada darah yang bercampur dengan rafath, dengan busa, kemudian bercampur sama tanah. Lalu dikatakan lagi dalam mimpinya, inda naqratil gurabil a'sam, di bawah patokannya burung gagak yang memiliki warna keputih-putihan. Inda qaryatin naml, di atas atau di sekitar sarang semut. Seperti itu dalam mimpinya. Maka Abdul Muttalib bangun pagi-pagi, penasaran dia dengan mimpi ini. Dan dia tahu mimpi ini gak mungkin main-main. 3 hari, 4 hari berturut-turut, kemudian dia disuruh gali, dia bawa cangkulnya, datang di sekitar Ka'bah. Dia cuma tebak saja kemungkinan dekat Ka'bah nih, karena tidak ada tempat yang lebih agung di Mekah daripada Ka'bah. Dia datang dekat Ka'bah. Dan kalau masih ingat dulu, pada pertemuan kita di bulan yang lalu, ada penjelasan tentang 2 patung yang disembah di Mekah, Isaf dan siapa yang ingat? Kalau lupa saya nggak datang lagi Balikpapan. Isaf dan Na'ilah. Isaf kan nama laki-laki, Na'ilah nama perempuan. Yang dulu mereka saling suka, akhirnya mereka berzina depan Ka'bah dan dikutuk menjadi patung. Kan dulu waktu sebelum Amr bin Luhai datang ke Mekah, patung Isaf ditaruh di Gunung Safa, patung Na'ilah ditaruh di Gunung Marwah, untuk peringatan bagi orang-orang. Nih, hati-hati kalau berzina depan Ka'bah dikutuk begini nih, gitu. Tapi oleh Amr bin Luhai yang membawa patung masuk ke Jazirah Arab, dia angkat patung Isaf dan Na'ilah, dipindahin dekat Ka'bah, disuruh orang Mekah sembah. Tapi orang sudah lupa sejarahnya karena kejadian Isaf dan Na'ilah dikutuk ini jauh sebelum Amr bin Luhai. Ringkas cerita,
di depan Ka'bah antara Hajar Aswad dengan Hijr Ismail itu ada patung Isaf dan Nailah. Ada satu suku Arab teman-teman sekalian datang ke situ antara Isaf dan Nailah nyembeli sapi. Tiba-tiba pada saat Abdul Muthalib lagi duduk, lagi memperhatikan ke arah Ka'bah di antara Isaf dan Nailah, kemudian ada orang nyembeli sapi. Waktu disembeli darahnya ngucur. Darah itu berbusa. Dan karena dia ngucur, jalan sampai berada di sekitar Isaf dan Nailah. Dia kurang lebih jangan dibayangkan ini Ka'bah, ini Hajar Aswad dan ini Hijr Ismail. Isaf dan Nailah itu ditaruh cukup jauh ya, agak berjarak antara antara Hajar Aswad jauh ke belakang dengan Hijr Ismail juga jauh. Jadi di kiri kanan ya. Tempat itu sangat luas. Jadi jangan difahami tadi ini misalnya Ka'bah kemudian di sini posisinya, tapi agak jauh di kiri kanan. Maka pada saat itu darah ini mengucur dari patung Isaf itu menuju ke tempat di tengah-tengah di situ. Pada saat itu di tengah-tengah. HP-nya siapa nih? Pada saat itu patungnya, darahnya ngalir, kemudian darah itu ngalir menuju ke tengah-tengah antara Isaf dan Nailah ini, dan ada seperti tempat agak turun di lembah Mekah kan waktu itu masih pasir. Lalu darah itu berkumpul di situ. Jadi akhirnya darah sama pasir bercampur. Abdul Muthalib lihat ini isyarat pertama nih. Mimpinya kan tadi darah yang mengalir berbusa yang bercampur dengan tanah, gitu kan. Lalu kemudian dia dekatin tempat itu, darah yang berkumpul itu. Dia temukan tiba-tiba ada burung gagak yang berwarna hitam. Burung gagak biasanya warna hitam ya. Tapi kalau ada burung gagak yang di bagian sayapnya itu ada beberapa bulu warna putih namanya a'sam dalam bahasa Arab. Ghurabil a'sam. Maka dia lihat ada burung gagak. Burung gagak ini mengepakin sayapnya dan mematuk-matuk di atas sekitar darah itu. Dia lihat isyarat yang kedua. Isyarat yang ketiga adalah di situ ada sarangnya semut. Dia lihat ke dekat kakinya, ternyata ada beberapa ekor semut yang menggigit kakinya dia. Dia melihat ada lubang di situ. Maka dia bilang kepada anaknya Harith, saya mau menggali di sini. Siapapun jangan mengganggu saya. Maka dia angkat cangkulnya. Tapi kita jangan lupa ini depan Ka'bah. Orang-orang lagi banyak tawaf waktu itu. Walaupun banyak berhala. Dia angkat cangkul. Orang jadi bahan perhatian. Tokoh-tokoh Quraisy pada datang semua. Lalu tokoh-tokoh Quraisy mengatakan, hai Abdul Muthalib, apa yang kau lakukan nih? Kata Abdul Muthalib kepada Harith, singkirkan mereka dari saya, sibukkan. Jangan sampai mereka dekatin saya. Terus saja Harith menyibukkan orang-orang Quraisy dan Abdul Muthalib terus saja mencangkul sampai ujung cangkulnya menyentuh bibirnya sumur itu. Sumur Zamzam. Dan dengan kuasa Allah, airnya muncrat keluar. Pada saat airnya muncrat keluar, Abdul Muthalib mengatakan, Allahu Akbar. Karena memang mereka menggunakan bahasa Arab dan kalimat Allahu Akbar itu sudah biasa mereka ucapkan. Gitu kan? Maka orang-orang Quraisy tahu kalau Abdul Muthalib sudah dapat target dan mereka kaget untuk lihat air muncrat, air di depan Ka'bah. Selama ini selalu ambil dari luar. Ini kemuliaan abadi gitu kan. Maka tiba-tiba orang Quraisy datang, hai Abdul Muthalib, air ini kita punya sama-sama. Kata Abdul Muthalib, dari mana sama-sama? Saya yang mimpi, saya yang cangkul, saya yang dapat. Dari mana kalian punya sama-sama nih? Ribut nih. Abdul Muthalib bilang, ini punya saya. Quraisy bilang enggak, dikeroyokin Abdul Muthalib pada saat itu. Ribut, akhirnya mereka sepakat panggil hakim lagi. Ini hakimnya nih, cari penengah. Bagaimana caranya supaya ini bisa? Akhirnya Abdul Muthalib setelah menemukan sumur Zamzam, orang-orang Quraisy tetap menuntut untuk dibagi. Dan Abdul Muthalib bertahan, nggak bisa nih. Saya mimpi, saya yang gali, saya yang temukan. Gimana kalian merasa punya hak di situ? Ribut, akhirnya dicarilah penengah. Dan pada saat itu mereka tidak lagi ke Ya'mur, tapi mereka pergi ke dukun Bani Sa'idah. Ada satu dukun wanita di Madinah, waktu itu disegani. Dan memang pada saat itu dukun-dukun ini luar biasa pengaruhnya. Pergilah Abdul Muthalib bersama dengan tokoh-tokoh Quraisy. Saya tidak temukan jumlah mereka berapa orang, tapi yang jelas mereka semuanya pergi ke sana. Tiba di kota Madinah, ternyata dukun tersebut pergi ke Khaybar. Wilayah lain, nanti akan ada bahasan masalah Khaybar, tapi yang jelas pergi ke Khaybar.
Abdul Muttalib sepakat dengan teman-temannya, kejar aja tuh, kita ke Khaybar. Antara Madinah sama Khaybar cukup jauh dan ada padang pasir yang luas sekali. Mereka belum pernah ke Khaybar sebelumnya, jadi masih menerka-nerka jalan. Di tengah jalan mereka kehabisan air. Mau balik ke Madinah, jaraknya jauh. Mau menuju ke Khaybar, belum jelas tujuannya. Air habis. Panas lagi sangat terik pada saat itu. Mereka bermusyawarah, kira-kira bagaimana jalan keluarnya nih. Akhirnya orang-orang Quraisy selain Abdul Muttalib sepakat mengatakan, kayaknya kita pasti mati nih. Nggak ada air. Kembali ke Madinah bisa mati tengah jalan, menuju ke Khaybar juga nggak jelas bisa mati tengah jalan. Ya sudahlah, kita pasti mati, lebih baik kita gali kubur saja. Riwayatnya begitu, kisahnya begitu. Gali kubur. Dari sekian orang ini, nanti setiap siapa yang mati duluan dikubur oleh temannya. Minimal nanti ada satu orang yang tidak tertutup kuburannya. Yang lain semua tertutup. Akhirnya mereka pada gali kuburan. Kecuali Abdul Muttalib nih. Abdul Muttalib bilang ini bukan ide yang tepat nih. Masa kita menyerah? Lebih baik coba kita cari jalan. Teman-temannya bilang percuma mau kemana? Abdul Muttalib naik ke atas untanya. Begitu untanya bergerak, dari pijakan kakinya untanya Abdul Muttalib keluar muncrat air di padang pasir itu. Keluar mata air. Lalu Abdul Muttalib melihat, dia turun dari untanya, dia minum airnya, untanya dikasih, lalu diajak teman-temannya, ayo nih ada air minum. Teman-temannya heran, di padang pasir ada air. Maka akhirnya mereka sepakat mengatakan, demi Allah yang telah memberikan, demi Allah sungguh ya, yang telah memberikan air kamu di sini, Allah Subhanahu wa taala, dialah yang telah memberikan kamu air Zam-Zam. Zam-Zam punya kau, hai Abdul Muttalib. Gara-gara ini akhirnya Zam-Zam jadi miliknya Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib keturunan dari Abdul Manaf. Sementara memang dasarnya Abdul Manaf tadi sudah saya jelaskan, mereka bertugas memberikan makanan dan minuman jemaah haji. Sehingga sekarang mereka tidak perlu lagi mengambil air dari luar, tapi mereka sudah punya mata air Zam-Zam. Dan sebagian ahli sejarah menanggapi mengatakan, Allah yang maha tinggi dan maha pemurah memudahkan mata air Zam-Zam ditemukan kembali oleh Abdul Muttalib, karena memang suku ini dari turunan Abdul Manaf bertugas untuk memberikan minum dan makan jemaah haji. Maka karena itu Allah Subhanahu wa taala kasih. Makanya tadi dalam salah satu perkataan dan pernyataan dalam mimpi, Tasqi Hajijal A'zam, engkau akan memberikan minum jemaah haji yang banyak.